السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Lammud Durril Mansur minal Qawlil Ma'thur fil i'tiqad was sunnah sampai pada halaman ke-56 bab mauqiful muslim minal fitnah. Sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Fitnah yang dimaksud barakallahu fikum, kalau tuh lihat dari pembahasannya bahwa fitnah yang dimaksud adalah fitnah berdarah di satu negeri. Disebutkan mutiara pertama, saya katakan mutiara pertama karena kitabnya Ad-Durrul Mansur, mutiara yang tersusun, diambil dari athar-athar dalam masalah i'tiqad, aqidah, dan dalam masalah sunnah. Maka disebutkan mutiara pertama hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Hakim, Imam Ahmad dan Imam Hakim rahimahumullah. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i
Man tasharrafa laha tastashrifuh. Faman wujida minha malja'an aw ma'adhan falya'ud bih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti akan terjadi fitnah. Yang duduk pada fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri di dalamnya lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan padanya lebih baik daripada yang berlari. Man tasharrafa laha tastashrifuh. Siapa yang masuk ke dalamnya akan terbawa. Faman wajada minha malja'an. Siapa yang mendapati tempat berlindung. Siapa yang mendapati ma'adhan, tempat bernaung, falya'ud bih, hendaklah dia berlindung padanya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengisyaratkan bahwa nanti ketika terjadi fitnah, pedang kaum muslimin sudah mengenai sesama kaum muslimin. Maka kita dianjurkan untuk jangan ikut-ikutan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Jangan engkau bergabung ke sana, jangan engkau bergabung ke sini. Kalau engkau bisa duduk di rumahmu, itu yang terbaik. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Karena kata para ulama, yang berdiri lebih mudah untuk berbuat sesuatu. Tapi yang duduk lebih jauh. Alhamdulillah. Yang berdiri akan lebih mudah berbuat, mengayunkan tangannya atau pedangnya dan sebagainya. Tapi yang duduk lebih jauh, lebih aman. Yang berjalan dengan yang berdiri, lebih baik yang berdiri diam daripada yang berjalan. Sama sebabnya yang berjalan lebih mudah untuk berbuat sesuatu. Demikian pula apalagi yang berlari ke sana kemari. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Kisah atau fitnah yang digambarkan ini kemudian benar-benar terjadi pada orang yang sudah mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Dzar. Abu Dzar menceritakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja min hashil Madinah. Aku waktu itu di belakang Rasulullah SAW ketika keluar dari perkebunan Madinah. Kemudian Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ara'aita innan nas qutilu atau inin nas qutilu hatta yaghriqu hijarat az-zait min ad-dima. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu kalau manusia terbunuh, terbantai hingga darah sampai membanjiri hijarat az-zait? Di sana ada daerah berbatu-batu, dan batu-batu itu mengkilat seperti ada minyaknya, dijuluki dengan hijaratuz zait. Padang batu ini banjir darah. Kaifa tasna? Apa yang akan kamu perbuat? Kata Nabi. Qultu, kata Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu aku harus berbuat apa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tadkhul baitak, masuk ke rumahmu. Qultu ya Rasulullah,
Aku katakan, wahai Rasulullah, fa in ana dukhila alayya. Bagaimana kalau aku di rumah? Dukhila alayya, rumahku dimasuki oleh mereka. Qala ta'ti man anta minhu, datangi tempat dari mana kamu berasal. Suruh mudik dari mana kamu berasal. Qultu wa ahmilu silah, apakah aku bawa senjata? Qala idzan syarakta, kalau kau bersenjata berarti kau ikut dalam fitnah. Qultu kaifa asna ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana aku perbuat ya Rasulullah? Qala in khifta an yubahhiraka syu'a as-sayf falqi ta'ifatan min rida'ik ala wajhik yabu bi ithmika wa ithmih. Kalau engkau khawatir melihat kilatan-kilatan pedang, tutupkanlah sebagian dari kainmu ke wajahmu. Rida itu adalah kain yang biasa dipakai di luar gamis. Itu ada satu kain lagi yang dikerudungkan seperti kain ihram tapi tipis. Maka kata Nabi, tutupkan kainmu tadi ke wajahmu. Taruh di atas kerudung, wajahnya tertutup, berjalan dengan tertunduk sehingga tidak tahu apa yang terjadi dari kilatan-kilatan pedang. Ala wajhik, terhadap wajahmu, yabughu bi ithmika wa ithmih. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Disebutkan Hashi adalah bustan, kebun-kebun Madinah. Au majma'an nakhl, perkebunan korma. Au nahiyataha, atau sekitarnya. Sedangkan hijaratuz zait, padang batu minyak, adalah mawdi'u bil Madinah, salah satu tempat di Madinah, di daerah Al-Harrah, atau juga sering didengar dibaca Al-Hurrah. Wa dzalika li sawadil hijarah, disebut batu-batu berminyak karena batu itu sangat hitam, pekat dan mengkilat. Ka'annaha tuliyat bizait, seakan-akan batu itu dilumuri minyak. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar mengalami fitnah tersebut. Fitnahnya dijuluki dengan fitnah Al-Harrah atau Al-Hurrah. Di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, di mana di sana ada seseorang yang karena merasa sudah dibaiat lebih dulu, dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu benar, tidak salah. Maka dia merasa saya dibaiat lebih dulu sebelum Yazid di Syam. Maka barakallahu fikum, datanglah pasukan dari Yazid bin Muawiyah dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Menginginkan mereka asalnya dikepung di Mekah, bahkan kemudian berlindung sampai ke dekat Ka'bah, dilempari dengan manzanik, batu-batu besar yang diberi api. Tetapi kemudian sampai ke Madinah, pasukan tadi kemudian membiarkan mereka berlaku bebas. Dalam tanda petik, saya tidak tahu rinciannya. Tetapi disebutkan dikasih waktu 3 hari untuk berbuat apapun silahkan oleh Hajjaj. Di sanalah terjadi fitnah yang mengerikan. Barakallahu fikum, pertumpahan darah yang dahsyat. Banyak
yang terbunuh dari kaum muslimin, bahkan para sahabat, anak-anak sahabat. Ikhwan fillah azakumullah. Mau ikut sini muslimin, mau ikut sana juga muslimin. Yang dilawan orang-orang yang masih salat. Sehingga beberapa sahabat saat itu yang mengetahui dalil ini, Abu Dzar dan yang sepertinya, dia tidak peduli dengan fitnah tersebut. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kalau waktu salat dia ke masjid, dia salat. Mau dibunuh silakan bunuh. Saya tidak ikut sana, saya tidak ikut sini. Ya bu'u fi itsmik wa itsmih. Mudah-mudahan diampuni dosanya kalau sampai terbunuh. Kalau mereka sedang sholat, pasukan Hajjaj ikut sholat bersama mereka. Kalau ternyata ketika azan dekat dengan pasukannya Ibnu Zubair, maka ikut bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Salat di sana, salat di sini. Dan akhirnya dua pasukan tahu sikap mereka ini, maka tidak diapa-apakan, dibiarkan saja. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa fitnah-fitnah berikutnya atau fitnah-fitnah yang terjadi sebelum fitnah tersebut adalah fitnah Siffin. Pertikaian bahkan ditulis dalam bentuk dengan nama peperangan, walaupun tidak terjadi perang dahsyat, yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Yang saya mendapatkan faedah dari Syekh Rabi' bahwa para sahabat bukan terpecah dua. Salah. Terpecah tiga. Pasukan Muawiyah, pasukan Ali. Dan pasukan yang tidak ikut sana, nggak ikut sini. Dan ini pasukan lebih banyak. Dan tidak disebut pasukan karena nggak ikut perang. Lebih banyak. Dengan nasihat dari Abu Dzar, aku mendengar dari kekasihku Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk begini dan begitu. Yang kedua dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, kalau engkau melihat pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka patahkan pedangmu dan pergilah ke gunung. Ini menghindar, mengungsi. Yang ketiga dari Usama ibn Zaid, hibbu Rasulillah, ibni hibbi Rasulillah. Yang ketika itu dalam satu perang mau membunuh seorang kafir musyrik, tiba-tiba orang kafir itu berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tahu bahwa ini hanya berpura-pura supaya enggak dibunuh. Dibunuh. Ternyata teguran Nabi sangat keras. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sehingga teguran keras itu melekat di hatinya. Melekat di hati Usama ibn Zaid. Ketika terjadi fitnah Siffin, pasukan ini dengan pasukan itu bertikai, masing-masing menghunuskan pedang, maka beliau ketika diajak pihak sana, diajak pihak sini, jawabannya sama. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, apakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ikut sini memerangi muslimin, ikut sana juga memerangi muslimin. Tidak. Karena masih terdengar, masih terngiang ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'dama qala la ilallah. Dan akhirnya setiap membawa riwayat, sebagian besar manusia ikut. Ini yang benar. Aku enggak ikut sana, enggak ikut sini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mutiara ketiga, ucapan Amr ibn al-As kepada anaknya, Ya bunay, ihfadh anni ma usika.
Wahai anakku, jagalah dariku, hafalkanlah dariku apa yang akan aku wasiatkan kepadamu. Imamun adlun khairun min matarin wabil. Imam yang adil itu lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum. Tetapi singa yang ganas itu lebih baik daripada penguasa yang zalim. Berarti lebih ganas dari singa yang ganas. Naam, lebih puas. Singa menerkam, mencabik-cabik, memakan, terus tidur. Itu singa. Tetapi manusia yang buas, bukan satu yang dia makan, dia makan 1 juta dia simpan. 1 miliar dia simpan, 1 triliun dia simpan. Dia tumpuk terus, tidak pernah kenyang. Tetapi barakallahu fikum, masih kelanjutan nasihatnya. Imamun zalumun ghashum khairun min fitnatin tajum. Tetapi penguasa yang bengis kejam tadi, penguasa yang buas tadi, itu lebih baik daripada fitnah yang berkelanjutan, daripada fitnah yang terus menerus. Kembali, makna fitnah yang dimaksud adalah fitnah yang sedang dibahas, fitnah berdarah. Kalau masyarakat melawan, tidak sabar, kemudian melawan penguasa, yang terjadi fitnatun tadum. Berapa hari? Berapa bulan? Bukan bulan hitungannya, bertahun-tahun. Tidak sebentar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat fitnah-fitnah yang terjadi di negeri-negeri, dari fitnah di negeri kita sendiri dulu. Ketika zaman pemberontakan PKI, tidak kita lihat satu orang yang mencurigakan kecuali dibunuh. PKI. Padahal bukan. Mengapa itu? Fitnah. Khawatir kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Karena kenyataannya begitu. Ini mulailah terjadi berbagai macam pertumpahan darah di sungai-sungai, di sawah-sawah, berserakan bangkai-bangkai manusia. Dan itu cerita dari orang yang melihatnya. Dari orang yang melihatnya. Saya melihat sendiri, Ustaz, di sawah itu setiap hari ada orang disembelih. Siapa mereka? Tidak tahu. Apakah muslimin dibunuh oleh PKI atau PKI dibunuh oleh muslimin? Tidak tahu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Fitnah di Suriah berapa lama? Sebulan atau 2 bulan? Bertahun-tahun. Sampai satu negeri rata dengan tanah. Bangunan bisa runtuh. Anak-anak mengais-ngais sampah mencari makanan. Dan sekarang masih berlangsung. Di Sudan, di Yaman. Berapa lama? Berapa lama? Sudah berapa tahun? Bukan sebentar. Loh, kayaknya baru kemarin. Beritanya baru kemarin. Ternyata sejarahnya panjang. Dari mulai penguasa yang zalim, kemudian tidak sabar rakyatnya, melawan. Ketika melawan penguasanya, penguasa tidak berani melawan langsung rakyat jelata dengan tentaranya, maka dia pakai tentara bayaran. Tentara bayaran itu dikasih uang, dikasih senjata untuk menumpas rakyatnya sendiri. Setelah itu, ternyata tentara bayaran ini ngelunjak. Pengen berkuasa, akhirnya tentara resmi dengan tentara bayaran berperang sendiri. Apa kelanjutannya? Wallahu a'lam. Sampai sekarang pembantaian di mana-mana.
Yang mati tidak sedikit. Dan ini bukan yang pertama. Dulu pernah ada fitnah di Sudan juga. Korbannya sampai 2 juta orang. Dulu. Dan itu yang pernah saya datang kepada masyayikh. Tanya. Wallahi fitnah. Kata beliau. 2 juta orang. Kalau di negeri saya, di Saudi sini. Mekah, Jeddah, kosong. Karena jumlahnya kurang lebih segitu. Bukan seluruh Saudi ya. Daerah situ saja. Daerah Hijaz. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ternyata terjadi kembali. Padahal aturan sunnahnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal sebagian mereka di 2 belah pihak atau 3 belah pihak atau 4 belah pihak muslimin. Iya kan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimulai dengan ketidaksabaran menghadapi penguasa. Aljazair juga terdengar ratap tangis di Aljazair. Sama saja. Tidak sabar menghadapi penguasa. Pertama dakwah, kajian tauhid, kajian sunnah, kajian dakwah salafiyah, mayoritas di sana. Di setiap masjid. Masya Allah. Mulai muncul Ali Balhaj yang membisikkan pada tokoh-tokoh muslimin, kalau kalian itu ikut pemilihan umum pasti menang. Kalian sudah mayoritas. Kalian sudah banyak di sini. Kalau menang, kalian bisa membuat daulatun ala sunnah, negeri di atas tauhid, di atas sunnah, katanya. Akhirnya ikut. Membuat kelompok hizib namanya FIS. Menang. Ikut pemilu, menang. Bukan kalah, menang. Setelah menang, mereka punya cara lain, kudeta militer. Akhirnya yang dalam tanda petik ahlus sunnah tadi, tapi dalam tanda petik ahlus sunnah yang ke bawah politik, kan begitu. Digulingkan oleh tentara dan mereka dijatuhkan. Marah. Otomatis marah. Kami yang berhak. Kami yang punya hak. Kenapa direbut? Terjadilah peperangan, rebutan kekuasaan antara mereka dengan tentara. Seimbang atau enggak seimbang? Ya enggak seimbang. Membenturkan kepalamu ke tembok. Apa namanya itu? Bunuh diri. Maka terjadilah pembantaian kaum muslimin, salafiyin, ahlus sunnah gara-gara Ali Balhaj. Dan yang sejenisnya. Dan yang mendukungnya. Dan yang memujinya. Di antaranya yang memujinya adalah Ali Hasan Abdul Hamid. Dia angkat-angkat, dipuji-puji. Ikhwan fillah azakumullah. Secara teori mudah dibaca di sini ada, iya memang penguasa yang zalim itu mengerikan, lebih mengerikan dari singa yang ganas, tetapi dibandingkan dengan fitnah yang terus-menerus, pembantaian kaum muslimin, pertumpahan darah bertahun-tahun, kehancuran sebuah negeri, ya lebih baik kamu sabar dengan penguasa yang zalim tadi. Sebelum penguasa yang zalim di Sudan itu digulingkan, sering terjadi pembunuhan-pembunuhan, digantung. Tapi hitungannya dengan angka puluhan, ratusan saja belum. Memang mengerikan. Di jalan tuh ada orang digantung, serem kan? Tapi ketika melawan, 2 juta korbannya. Mau 20 apa 2 juta? Matematik dari mana kalau 2 juta lebih baik daripada 20? Dan itu pun belum selesai. Terus berlanjut. Sampai katanya menang para pemberontak muslimin. Mari kita dirikan gereja terbesar di Sudan. Kok bisa? Kenapa gereja yang dibangun? Untuk diakui oleh dunia bahwa kami pemerintah yang sah. Tidak boleh orang-orang yang Islamnya kuat. Harus yang
penuh toleran. Coba buktikan toleran kan. Nih, kami bangun gereja, katanya. Politik. Yang tadinya orang yang dianggap ulama, ketika sudah ada di atas, duduk dengan Paus Paulus, saling senyum, saling bercengkrama. Untuk apa? Sama saja. Dari zaman Sudan sampai zaman sekarang, nggak ada perbedaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu jauh. Kita kembali kepada kitab. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la tuqatil fil fitnah wa talzam baitak. Hadha majtama' alaihi al-ulama'u fil afaq. Kata Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Manaqibul Imam Ahmad oleh Ibnul Jauzi, disebutkan oleh beliau, la tuqatil fil fitnah, jangan ikut berperang dalam fitnah. Wa talzam baitak, hendaklah engkau tetap di rumahmu, sesuai dengan hadis pertama tadi. Hadis pertama sebagai kaidahnya, ucapan Rasulullah SAW, al-qa'id khairun minal qa'im, wal qa'im khairun minal mashi. Yang duduk lebih baik. Tetaplah di rumahmu, duduk di rumahmu. Hadza majtama'a alaihi al-ulama'u fil afaq. Inilah yang sudah disepakati oleh para ulama fil afaq. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah-fitnah berdarah tersebut, ketika lupa dengan hadis ini, ketika lupa dengan nasihat para ulama. Abul Haris As-Sa'id, Ahmad ibn Muhammad rahimahullah, pernah berkata, sa'altu Aba Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, ma taqulu fil khuruji ma'a ha'ula'il qawm. Bagaimana pendapatmu kalau kita memberontak bersama kaum itu? Maksudnya ikut berperang. Khuruj, yakni keluar, ikut berperang bersama kaum tersebut. Fa'ankara, maka Imam Ahmad mengingkari. Fa'ankara dzalika alaihim, beliau mengingkari atas mereka. Wa ja'ala yaqul, sambil berkata, subhanallah, ad-dima, ad-dima, la ara dzalik wa la amuru bih. Darah, darah, aku tidak berpendapat demikian. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. As-sabr ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Sabar ketika kita berada di sini dalam fitnah ini lebih baik daripada fitnah yang berkelanjutan. Yusfaku fiha ad-dima, yang ditumpahkan darah di dalamnya. Wa yustabahu fiha al-amwal, yang dirampas padanya harta-harta. Wa yuntahaku fiha al-maharim. Alhamdulillah. Yang kemudian dijatuhkan kehormatan para maharim. Ini Imam Ahmad menjawab seperti ini. Bukan dia sedang duduk di kursi mebel yang empuk. Bukan dia sedang santai-santai, jangan ikut perang, kita santai saja. Bukan. Beliau sedang dipenjara, sedang disiksa. Karena masalah khulqul Quran. Memaksa rakyatnya dengan asas tunggal, yaitu wajib menyatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Yang tidak mau menyatakan demikian, tangkap, siksa, penjara, cambuk. Akhirnya datang fuqaha Baghdad. Datang para fuqaha, bukan orang biasa. Fuqaha dari Baghdad. Ya imam, masa kita nggak melawan? Kita dihinakan demikian, disiksa, sunnah diinjak-injak, agama dirusak oleh dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawaban Imam Ahmad, subhanallah, ad-dima, ad-dima. Subhanallah, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku tidak menyuruh kalian untuk melawan. Aku tidak sependapat dengan kalian. La ara dzalik.
As-sabr ala man nahnu fi, sabar dengan apa yang ada pada kita lebih baik daripada fitnah. Barangkali sebagian kita berpikir, kayaknya kalau ngelawan bagus juga. Ahlu sunnah pasti akan menuruti Imam Ahmad. Saya umumkan perang melawan penguasa. Gagah kan seperti panglima. Tidak begitu berpikirnya. Penguasa, karena dia penguasa, maka pegawai-pegawainya ada yang bekerja hanya karena ingin dibayar. Mereka muslimin, masih salat, masih puasa. Kenapa dia mendukung? Bukan karena percaya, bukan karena sepakat. Karena uang. Banyak kan? Apakah mereka halal darahnya? Keluarganya, saudaranya, kakaknya, adiknya, dari pegawai-pegawai tadi. Pegawai-pegawai kerajaan, staf-stafnya, kerabat-kerabatnya. Mereka muslimin. Yang rusak otaknya adalah tokoh Mu'tazilahnya dan didukung oleh penguasanya, kan begitu. Tetapi yang lain di bawah-bawahnya belum tentu sama pemikiran-pemikirannya. Tetapi ketika perang, dia pasti akan dipaksa oleh penguasa. Lawan. Kamu tidak mau melawan? Ya, akan melawan. Yang terjadi perperangan muslimin melawan muslimin. Korban di pihak sana muslimin, korban di pihak sini muslimin. Pandangan para ulama jauh ke depan. Pandangan khawarij pendek, cetek. Persis seperti dikatakan oleh Nabi, sufahaul ahlam, hudathaul asnan. Muda-muda umurnya dan cetek-cetek pikirannya. Bodoh. Tidak melihat awaqibul umur, tidak melihat akibat-akibat dari segala perkara. Amma alimta ma kana an-nasu fihi, yani ayyam al-fitnah. Qultu wan-nas al-yawm alaysa hum fi fitnah? Mereka protes, wahai imam, engkau berkata keadaan demikian lebih baik daripada fitnah. Bukankah ini juga fitnah? Ini kamu ditangkap, bulan dibunuh, itu juga fitnah. Lihat jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa in kan, fa innama hiya fitnatun khassah. Walaupun memang ini juga fitnah, tetapi ini fitnatun khassah. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Perhatikan barakallahu fikum. Ketika mereka berkata, wan nasul yaum alaysa hum fi fitnatin ya Aba Abdillah. Manusia hari ini, bukankah juga dalam fitnah, wahai Abu Abdillah? Qala wa in kana. Walaupun memang demikian. Memang fitnah juga. Fa innama hiya fitnatun khassah. Tetapi ini fitnah khusus. Yang ditangkap saya dan fulan. Kalian masih bebas-bebas saja. Fa idza waqa'a as-sayf, tetapi kalau kamu mengangkat senjata, ammatil fitnah, fitnah akan merata. Wan qata'atis subul, kalau fitnah merata, jalan-jalan terputus. Apa maknanya jalan terputus? Enggak ada lagi yang biasa truk-truk membawa beras untuk muntilan Magelang, enggak ada. Atau muntilan yang punya beras. Tidak ada pasokan ke daerah Jogja. Manusia kelaparan. Ketika kelaparan, saling berebut makanan. Saling menjarah. Efeknya sangat besar. Inqata'at as-subul. Jalan-jalan terputus. Bukan jalannya terputus begini. Tetapi sulit untuk dilewati, gak aman. Mau ke sana, gak aman. Mau ke sini, gak aman. Mau mengirimkan bahan makanan, bahan pokok, mau mengirimkan ini, gak aman. Wasabr ala hadha wa yaslam dinak khairun lak. Engkau sabar dalam keadaan seperti ini, selamatkan agamamu, itu lebih baik. Wa ra'aituhu yunkilul khuruj 'alal a'immah, dan aku lihat beliau
Imam Ahmad mengingkari pemberontakan pada para penguasa, selalu mengingatkan, wa qala ad-dima la ara dzalik wa la amuru bih, darah kaum muslimin. Aku tidak sependapat dengan kalian, aku tidak menyuruh kalian sabar, lebih baik kalian. Hafalkan nasihat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Memang penguasa yang adil seperti hujan rintik-rintik, suqya rahmah la suqya adab. Dan pemerintah atau penguasa yang zalim mengerikan, lebih mengerikan dari singa yang ganas. Tetapi penguasa yang zalim tadi lebih ringan dibandingkan dengan fitnatun tadum. Berhitunglah wahai kaum muslimin. Hitung dengan hitungan sunnah. Fitnah tadum, fitnah yang terus menerus akan memakan korban tak terhingga banyaknya, harta dan nyawa, bahkan negerinya akan hancur. Bangunan-bangunan sehebat apapun runtuh. Qala Hanbal rahimahullah, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, berkumpul para fuqaha Baghdad. Dalam riwayat mereka berkumpul di zaman penguasa Al-Wathiq, menemui Abu Abdillah Imam Ahmad di penjara. Faja'u fasta'danat lahum, mereka datang minta izin untuk ketemu, diizinkan. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Abdillah, hadzal amr qad tafaqama wa fasha. Wahai Abu Abdillah, perkara ini sudah semakin besar dan sudah semakin merata. Ya'nun idharuhu li khalqil Qur'an. Yang mereka maksud adalah fitnah pemaksaan rakyat untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Wa qala lahum Abu Abdillah, maka Abu Abdillah berkata pada mereka, fama turidun, emang apa yang kalian mau? Qalu an nushawirak fi anna lasna narda bi imratihi. Kami bermusyawarah kepadamu wahai imam, bahwa kami tidak ridha dengan kekuasaan orang ini, wala sultanih, tidak ridha dengan pemerintahan orang ini dan kekuasaannya. Fanadharahum Abu Abdillah sa'ah, maka Abu Abdillah mengajak bicara mereka beberapa saat. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, alaikum bin nakirah biqulubikum, hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ah, jangan lepaskan tangan-tangan kalian dari ketaatan. Wala tashiqqu 'asal muslimin, dan jangan mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum, jangan tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin ma'akum, bersama kalian. Kalau darah kalian saja sayang, walaupun itu masih sedikit, tetapi juga akan ikut kalian nanti kaum muslimin. Jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Unzuru fi aqibati amrikum, lihatlah akibat dari urusan kalian ini. Wasbiru hatta yastariha barrun aw yustarah min fajir, sabarlah sampai istirahat orang baik atau diistirahatkan dari orang jelek. Dua keadaan yang akan datang bagi orang yang sabar. Immastarah aw isturih. Istaraha barrun aw isturiha minal fajir. Istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Diistirahatkan dari orang yang jelek.
yakni istirahat orang baik artinya wafat sampai kamu mati dalam keadaan sabar, dalam keadaan husnul khatimah. Atau bisa jadi yang jahatnya ini yang mati, selesai. Dan itu terjadi ketika Imam Ahmad menyatakan sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Ternyata benar-benar Allah takdirkan meninggal digantikan oleh khalifah berikutnya berbeda. Mengapa orang ini dipenjara? Itu pertanyaannya. Karena dia begini-begini. Saya panggil, mana tokoh kalian? Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya, didudukan Imam Ahmadnya. Apa pendapatmu? Pendapat kami begini. Apa pendapatmu? Kata Imam Ahmad, aku tanya satu pertanyaan saja. Apakah yang kamu katakan tadi, berbelit-belit tadi, apakah pernah dikatakan oleh sahabat atau tidak? Oh, memang tidak. Tapi gini. Memang tidak. Tayyib, apa salahku? Kalau aku tidak berbicara, seperti para sahabat tidak berbicara, apa salah? Diam dia, nggak bisa jawab. Dan penguasanya mengatakan ya luka. Duhai bodohnya dia. Dilepaskan Imam Ahmad. Ikhwanuddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar hatta yastariha barrun aw yustarahu min fajir. Sabarlah sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Law adraktu 'aliyan ma kharajtu ma'ah." Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kalau aku sempat bertemu Ali bin Abi Thalib, maksudnya walaupun sahabat Ali bin Abi Thalib, aku enggak akan keluar bersama Ali bin Abi Thalib. Berarti keluar bersama Muawiyah? Ya enggak juga. Apalagi Muawiyah, begitu cara berfikirnya. Artinya, kalaupun Muawiyah dan Ali dalam keadaan masih ada, aku enggak akan ikut bersama mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah seorang alim, imamun min a'immatil muslimin, Imam Tsauri rahimahullah. Kalau berpegang dengan satu prinsip sunnah, kata beliau, walaupun di zaman para sahabat aku enggak akan ikut-ikutan. Apalagi di zaman-zaman yang bukan sahabat. Siapa pimpinannya? Oh, si fulan. Siapa dia? Punya ilmu? Enggak. Oh, yang memimpinnya adalah Jenderal Burhan. Hah? Yang ini siapa yang memimpin? Oh, pimpinan A'rab. Siapa? Ulama? Enggak, preman. Ngapain? Ikhwanuddin a'azzakumullah. Artinya walaupun kejadiannya barakallahu fikum di zaman para sahabat, aku enggak akan ikut. Apalagi di zaman orang-orang yang bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan pula orang-orang yang berilmu. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Umar wa Sa'ad, wa man kaffa an tilka al-fitnah alaysa huwa 'inda ba'd an-nas Ahmad? Thumma qala hadha Ali lam yadbit an-nas فكيف اليوم والناس على هذه الحال ونحوه وسيف لا يعجبني أصلا. Kata Imam Ahmad rahimahullah, lihatlah ini, Ibnu Umar dan Sa'ad dan siapa lagi? Man kaffa an tilkal fitnah. Tadi sudah kita sebut. Muhammad Ibn Maslamah, Abu Dar, siapa lagi? Ibnu Umar sudah disebut, yang salat di sana, kadang-kadang salat di sini, tergantung azannya di mana. Kalau dia sedang di dekat sini, azan berkumandang dari pihak sini, ya salat bersama mereka. Kalau ternyata ketika azan dekat dengan kelompok yang sana, salat bersama mereka. Dua-duanya muslimin.
Dia tidak peduli dengan fitnah yang terjadi. Masya Allah. Ditambah lagi dengan Usama ibn Zaid, hibbu Rasulullah ibn hibbi Rasulullah. Dan yang tidak ikut dalam fitnah. Alaysa huwa 'inda ba'dhin nasi Ahmad? Bukankah mereka ini dari pandangan sebagian orang Ahmad lebih terpuji? Padahal barakallahu fikum secara keutamaan jauh di bawah Ali. Betul? Jauh di bawah Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini kedudukan keutamaan. Tapi dalam fitnah ini sikap mereka lebih mencocoki sunnah daripada sikap yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga radhiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan meridai mereka seluruhnya. Dikatakan oleh sebagian ulama, sebagian sahabat malah kepada Aisyah, ya Aisyah, ya ummul mukminin, ingat bahwa ini adalah fitnah yang Allah takdirkan untuk menguji kalian. Apakah kalian lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau lebih cinta kepada fulan wa alam? Saya dekatnya dengan pihak sini, dia saudara saya. Yang ini lebih dekat pada sana karena dia saudara saya, kabilah saya, suku saya. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mementingkan urusan kabilahnya, sukunya, atau langsung Aisyah pulang. Aku gak ikut-ikutan. Aku pulang. Dan menangis. Menyesali ketika beliau ikut keluar bersama manusia. Ikhwan fillah azakumullah. Kadang Allah takdirkan sebuah fitnah, ketergelinciran terjadi pada tokoh orang yang mulia sebagai ujian. Iya, memang beliau saya kenal ilmunya, alim. Tapi kenapa ya? Kok menyelisihi hadis ini? Kok bisa menyelisihi hadis itu? Nah, itu ujian. Apakah mau tetap taklid dan mengatakan bagaimanapun juga dia adalah seorang ulama, nggak boleh kita salahkan, nggak mungkin salah? Atau sebaliknya, dengan bersama kemuliaan beliau, ketinggian dan keilmuan beliau, dalam hal ini beliau keliru. Memilih mana? Ini ujian berat barakallahu fikum yang kadang terjadi di zaman-zaman fitnah. Kembali kepada kitab. Fa kaifal yaum, apalagi hari ini. Wan nasu ala hadzal hal, manusia dalam keadaan seperti ini dan sejenisnya. Was sayf, dan pedang itu sungguh tidak menakjubkan aku sama sekali. Memang cara menggunakan pedang bukan cara yang aku kagumi, bukan cara yang benar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil qitali fil fitnah. Kata Syekhul Islam, Nabi melarang alaihi salatu wassalam untuk berperang dalam fitnah. Wa kana dzalika min usulis sunnah, dan itu merupakan prinsip-prinsip sunnah. Wa hadza madhhabu ahli sunnah, dan ini adalah madhab ahli sunnah wal hadith wa a'immati ahli al-Madinah wa fuqahaihim wa ghairihim. Ini adalah madhabnya ahli sunnah, madhabnya ahli hadith, madhabnya para imam-imam, madhabnya para ulama Madinah, sahabat, anaknya sahabat, anak-anaknya anak-anak para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumallahu ajma'in. Demikian ikhwan fillah azakumullah, bab tentang masalah fitnah berdarah. Sikap-sikapnya sangat jelas. Apalagi dengan sikap Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, lebih menjurus kepada satu perkara, yaitu sabarlah bersama penguasa kalian yang sah. Bagaimana kalau yang memberontaknya ahli sunnah? Mau memilih
atau mendukung pemerintah atau mendukung pemberontak. Ahlussunnah loh, dan senjatanya lengkap, kuat. Kalau dia menang kan akan jadi negara salafi. Pilih mana? Nah, ini kan fitnah namanya. Di sini penguasa sah, tiba-tiba ada pemberontak. 3 pemberontak. Salah satunya pemberontak katanya Ahlussunnah, akidahnya lurus, salafiyun. Kita kenal. Pasukan laskar jihad misalnya. Misal menjadi partai laskar jihad dan kemudian menjadi pasukan laskar jihad, pemberontak pada penguasa. Ini kalau menang jadi apa itu? Negara sunnah ya. Masa kita nggak bela? Ini fitnah, barakallahu fikum. Sikap yang diajarkan untuk sabar bersama penguasa yang sah. Loh, itu Ahlussunnah yang salah, melakukan sesuatu yang salah, menumpahkan darah kaum muslimin, melawan kaum muslimin, dan memberontak kepada kaum muslimin. Berarti bukan Ahlussunnah. Ya bukan. Sekarang jadi Khawarij. Secepat itukah? Mengapa tidak secepat itu? Bisa saja, kata Nabi, pagi mukmin, sore sudah kafir. Apalagi cuma berbeda sunnah jadi bid'ah. Akan datang fitnah. Kal hasiri udan uda. Seperti anyaman tikar saking banyaknya, rapat, padat, fitnah semua. Orang saat itu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Atau sore mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan urusan dunia. Bisa terjadi. Apalagi cuma berubah dari sunnah kepada bid'ah. Simatul Khawarij. Bagaimana ciri-ciri Khawarij kalau begitu? Kalau katanya tadi akidahnya begini. Tapi kok sekarang jadi Khawarij? Kita lihat. Apa ciri-ciri Khawarij? Pertama dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maknanya tidak masuk ke dalam hati. Baca dia, punya ilmu dia, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya, enggak lewat kerongkongannya, hanya di mulutnya saja. Yamruquna minal islami muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin, wa yada'una ahlal authan, dan membiarkan ahlal authan. Membiarkan ahlul authan, yakni orang-orang penyembah berhala malah dibiarkan, kaum muslimin malah dibunuh, dibantai. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahih mereka. Yang kedua, masih hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim dan dalam kitab As-Sunnahnya Ibn Abi Asim rahimahumallah. Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laysa qira'atukum ila qira'atihim bisyai' wala salatukum ila salatihim bisyai' wala siyamukum ila siyamihim bisyai' yaqra'una al-Qur'an yahsabunahu annahu lahum wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum. Satu kaum dari umatku akan keluar. Mereka membaca Al-Quran dan bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Salat kalian dibandingkan dengan salat mereka tidak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran dikira mendukung mereka.
Ternyata malah menyalahkan mereka sendiri. Dikira mendukung mereka, padahal malah menyalahkan mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Apa ciri-ciri pertama berarti dari dua hadis ini? Membunuh kaum muslimin. Satu. Kedua, tidak faqih, tidak memahami ayat yang dibaca. Satu makna, karena ada dua makna. Tidak melewati kerongkongan itu, pertama tidak memahaminya, sehingga hatinya tidak paham. Yang kedua, bahkan lebih mungkin yang kedua, paham, tapi tidak yakin di dalam hati, nggak masuk di dalam keyakinannya. Ah iya, tahu dia, tapi nggak masuk ke dalam hatinya, artinya tidak yakin hatinya. Itu ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ketiga, ekstrim dalam ibadah, melampaui batas. Salatnya mengalahkan salat para sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar satu kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, muda-muda umurnya. Ini ciri berikutnya, ciri keempat. Rata-rata muda-muda. Barakallahu fikum. Sufahaul ahlam, dangkal pikirannya. Tidak berpikir panjang. Itu khawarij yang pertama sampai khawarij hari ini sama. Yang penting bunuh dulu. Setelah Utsman terbunuh, terus gimana ya? Ya, bingung. Terus gimana ini? Ambil aja Tolha, datang ke Tolha. Tolha, kamu jadi imamnya? Nggak mau. Aku bukan kalian dan kalian bukan aku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Kalau aku dibayat oleh kalian, manusia akan berkata bahwa Tolha mendukung Khawarij pembunuh Utsman. Enggak, bingung, enggak mendapatkan penggantinya. Padahal Utsman sudah terbunuh. Apa yang terjadi? Kekosongan pemimpin, dan itu bahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Hari ini juga sama. Ledakan dulu. Setelah terjadi ledakan, terus gimana? Enggak tahu. Ngapain habis ini? Barakallahu fikum. Ditambah lagi, barakallahu fikum, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dia keluar memberontak dalam keadaan masih muda-muda umurnya, dangkal-dangkal pikirannya, tapi menyampaikan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ucapan khairil bariyah. Yang berikutnya, qala Abu Ghalib, kuntu inda Abi Umamah. فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله من هؤلاء. Ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Kata Abu Ghalib, aku di sisinya. Seorang tabi'in mendampingi seorang sahabat yang mulia Abu Umamah. Ada yang nanya, siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Maka Abu Umamah menjawab, humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Berarti khawarij adalah apa yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnahnya, untuk membela perbuatannya. Berarti ucapannya laf-lafah. Laf-lafah itu berputar. Tapi begini, tapi kan begitu. Tapi putar, gak karuan. Sebentar. Ya. Pertanyaannya mudah. Siapa penguasa yang sah? Ini. Baik. Berarti kalau ada milisiat bersenjata
Siapa mereka? Enggak, tapi ini kan berbeda. Sebentar, kita bicara dari awal lagi, putar lagi. Pertanyaan sederhana. Mana yang sah? Ini. Berarti kelompok-kelompok sempalan yang lain siapa mereka? Enggak mau menjawab Khawarij. Putar-putar. Tapi kan ini berbeda. Keadaannya kamu tidak tahu. Kamu kan orang sini. Kamu kan orang di seberang sana. Kamu kan cuma begini. Kamu orang lancang. Berbicara tentang umat. Perkara besar. Kamu siapa? Loh. Kamu tidak berbicara fisul bil mawdu'. Tidak berbicara pada inti yang dibahas. Siapa penguasa yang sah? Ya memang mereka. Terus. Berarti kelompok-kelompok bersenjata yang melawannya siapa? Kalau anak santri di sini saya tanya pasti bisa jawab. Ya berarti Khawarij, kan begitu. Ini nggak bisa. Terus begini berputar. Mengapa? Ingin yubarir, ingin membolehkan apa yang tidak boleh. Ingin berkata kali ini boleh, karena kali ini posisinya kuat, hebat, bisa menang, akan menjadi begini dan begitu. Kebaikan nanti di masa mendatang. Khayal. Padahal kalau sampai terjadi perang besar, akan terjadi Suriah yang kedua. Hancur. Berkeping-keping. Kita akan lanjutkan insyaallah pada salatul maghrib biidznillah taala. Wallahu taala al-shawab. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.